Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Amanda Hiller adalah seorang gadis yang baik. Ia putri pengusaha fashion ternama. Brand Morella adalah produk kelas atas yang sudah mendunia. Walaupun sebagai seorang model, ia memiliki image imut, baik dan pekerja keras. Tidak pernah terlibat skandal apapun. Di dunia hiburan, ia ibarat selalu berjalan di atas karpet merah yang nyaman. Saat ini gadis itu seperti telah kehilangan separuh nyawanya. Ia baru saja bertunangan, namun di saat ia seharusnya merayakan kebahagiaan, ia malah mendapatkan pukulan yang memporak-porandakan hatinya menjadi serpihan kecil. Ia tahu selama ini Bian hanya berpura-pura, namun ia selalu menghibur diri bahwa itu tidak apa-apa karena ia memang mencintai laki-laki itu. Ia rela hidup berpura-pura dicintai asalkan ia mendapat laki-laki yang dicintainya. Amanda mulai sesegukan. Air mata yang ia tahan jebol sudah. Ia tidak bergerak dari tempat duduknya. Makanannya juga mulai dingin, namun sama sekali ia sudah kehilangan selera untuk memakannya. Ia ingin berteriak, berlari, dan mengamuk, melampiaskan semua kesal dan benci di dadanya. Teringat betapa bahagia ia tadi saat Bian menelpon dan mengajaknya makan. Saat ia berdebar-debar memilih pakaian terbaik. Ia semakin kesal jika mengingat semuanya. Seorang laki-laki masuk ke dalam restoran dengan wajah penuh rasa khawatir, bertanya kepada pelayan. Lalu ia dibawa masuk ke dalam lorong menuju sebuah ruangan. "Silakan Pak, dia ada di sini." Terima kasih. Tolong jangan sampai ada berita tersebar." Sambil menunduk, pelayan itu menjawab. Lalu ia permisi meninggalkan Anjas yang masih berdiri mematung di depan pintu. Sudah kuduga ini akan terjadi. Apa yang sudah dilakukan si bodoh itu? Ternyata Anjas ditelepon oleh Amanda. Gadis itu menangis keras, memaki-maki dengan kesal. Bahkan rasanya ingin mati saja. Perlahan Anjas membuka pintu, mendapati gadis itu sedang sesegukan duduk di lantai. "Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu?" Anjas cukup akrab dengan Amanda. Kerap kali mereka bertemu untuk sekedar membicarakan tentang bagaimana menaklukkan hati Bian. Amanda bahkan menelpon Anjas setiap hari untuk bertanya tentang Bian. Amanda malah semakin keras menangis. Ia memeluk Anjas tiba-tiba saat Anjas sudah duduk di sampingnya. "Siapa dia, Kak? Siapa perempuan itu? Wanita yang dicintai Kak Bian. Apa dia lebih cantik dariku?" Apalagi nih? Apa yang dikatakan si bodoh itu untuk lepas dari Amanda? Anjas menepuk bahu Amanda berulang-ulang, namun ia masih diam. Tidak mungkin juga menjawab bukan, kalau saingannya hanyalah seorang pedagang somai kaki lima. Tangis Amanda belum berhenti. Anjas pun hanya mendengarkan semua kata-kata Amanda dalam diam, karena ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghibur gadis di sampingnya. Ia tidak punya pacar dan pengalaman untuk urusan kegagalan cinta. Hampir 1 jam waktu terus bergulir. "Apa kau sudah lega sekarang?" Masih ada sisa-sisa tangisan. "Maaf ya Kak, aku selalu merepotkan Kak Anjas, padahal Kak Anjas pasti sibuk." Masih sesegukan, sambil mengusap air yang keluar dari hidungnya dengan sapu tangan milik Anjas. "Sudahlah, kau sudah lebih baik kan sekarang. Aku tidak bisa membantu apa-apa dalam hubunganmu dengan Bian. Dia yang sudah memutuskan bagaimana selanjutnya. Sebaiknya yang kamu pilih adalah mengikuti kemauannya." "Kak, siapa dia?" bertanya lagi. "Kak Anjas pasti tahu kan siapa wanita murahan itu?"
Apa kau mengatakan kata yang sama pada Bian tadi? Khawatir sendiri dia jadinya. Amanda menghapus sisa air matanya sambil berwajah muram. Ya, ia mengatakan hal itu dan senyum di wajah Bian sudah lenyap. Aku juga tidak tahu, dan kalaupun aku tahu, maaf, rasanya bukan kapasitasku untuk menjelaskan apa-apa. Berhentilah menyukai Bian dan temuilah laki-laki lain. Aku sudah bertunangan, Kak. Apa kau pikir ada yang masih mau PDKT denganku? Sedangkan aku bertunangan dengan pewaris tahta Adiguna Group. Anjas menghela nafas. Ya, itu benar sekali. Akan ada pengumuman resmi pembatalan pertunangan bulan depan. Aku belum bisa memastikan kapan itu, tapi kumohon bersabarlah. Jalanilah kehidupanmu seperti biasanya, Amanda. Kau sangat cantik dan baik. Aku yakin kau akan menemukan pria baik yang bisa mencintaimu dengan benar di luar sana. Amanda mendorong tubuh Anjas. Kenapa bahkan apa yang kalian katakan sama? Maafkan aku. Ayo, bangunlah, kuantar kau pulang. Anjas mengulurkan tangannya. Amanda menerimanya, lalu bangun dari duduk bersimpuhnya sejak tadi. Tersenyumlah, kau benar-benar cantik kalau tersenyum. Apaan sih? Tangannya memukul bahu Anjas. Mereka berjalan meninggalkan ruangan. Bibirnya tersenyum. Ia ingin menggandeng tangan Anjas di sampingnya, namun ragu. Dadanya berdetak kencang karena merasa canggung. Akhirnya ditariknya tangannya lagi. Hatinya menahan diri untuk melampaui batasan. Sementara di rumah Kay yang masih membuat siomay dengan basma terlonjak, dikejutkan suara ponselnya. Ya ampun Mbak, keras sekali suara dering ponselmu. Basma ikut terkejut. Haha, biar kedengeran. Kay bangun dari duduk, tangannya masih belepotan. Melongok layar ponselnya. Kak Bian memanggil. Buru-buru ia mencuci tangan sekenanya. Tangannya masih menempel sisa-sisa adonan dan juga air. Lap dulu tanganmu, Mbak. Basma melemparkan lap. Cepat, Kay mengelap tangannya. Halo, Kak. Diam beberapa saat. Lalu wajahnya terkejut. Baiklah, Kay keluar. Tunggu sebentar ya, Kak. Bagaimana ini? Bagaimana penampilanku? Badanku juga bau adonan somai. Mandi tapi nanti kelamaan. Kay berlari ke kamar, balik lagi ke dapur, mencuci tangannya lebih bersih. Ia berlari lagi ke kamar, keluar sudah berganti pakaian. Bas, gimana penampilan Mbak? Sini Mbak, ada sesuatu di pipimu. Kay mendekati Basma dan memajukan wajahnya. Basma mengusap pipi Kay. Nah, sudah bersih, cantik kok. Wajah Kay bersemu. Aku keluar sebentar ya. Iya, Basma cekikikan saat Kay sudah keluar dari pintu rumah. Kay berlari menyusuri gang. Saat sudah mau sampai di depan mulut gang, ia berhenti, menenangkan nafasnya sambil merapikan rambutnya. Ia bisa melihat mobil Bian terparkir di pinggir jalan. Dia pun berjalan cepat mendekat. Kaca jendela terbuka. Bian tidak mematikan mesin mobilnya. Masuklah. Apa Kak Bian masih marah ya? Wajahnya masih terlihat masam dan dingin seperti dulu. Kay membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Dia mencoba menerka-nerka bagaimana suasana hati laki-laki di hadapannya. Tapi tetap dia tidak berhasil menyimpulkan apa-apa. Bian masih diam sambil memegang setir mobil. Kay akhirnya yang mulai bicara. Maaf Kak. Kay meremas tangannya. Bian menoleh dan memperhatikannya dari kepala sampai tangannya, senyum samar di bibirnya. Kay baru baca pesan Kak Bian tadi, soalnya kebiasaan Kay jarang buka HP kalau pagi, biasanya sibuk masak sama mempersiapkan dagangan.
Ia memberikan alasan sama seperti yang ia ketik di pesannya tadi. Bian mendekatkan wajahnya sambil tangannya menyentuh pipi Kay. Refleks Kay menepis tangan itu, tapi malah ia yang terkejut dengan reaksi spontannya barusan. Maaf Kak, Kay hanya terkejut, tidak bermaksud. Kay menggenggam tangan Bian dan menempelkan tangan itu di pipinya. Bian tersenyum sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Kay jadi bingung sendiri. Belum selesai ya buat siomainya. Bian mengambil selembar tisu lalu membersihkan pipi Kay. Kenapa adonan somai sampai menempel di pipimu? Apa? Panik jadinya Kay, bercampur malu. Ia sudah berpikir macam-macam tadi. Diambilnya tisu beberapa lembar, lalu ia melap sendiri wajahnya. Awas ya kamu Bas, tadi kan Basma sengaja menempelkan adonan di pipinya. Sudah Kak, berhenti tertawa. Bian masih tersenyum menahan tawa sampai kepalanya tertunduk di setir mobil. Ia memiringkan kepala masih sambil tersenyum. Apa aku boleh melakukan lebih dari itu? Apa? Masih panik sendiri. Lebih dari menyentuh pipimu yang kau pikirkan tadi. Tangan Kay memukul bahu Bian keras. Berhentilah tertawa, itu memalukan sekali. Kay menutup wajahnya, merasa geram. Beberapa saat Bian masih berusaha menguasai diri. Sisa tawanya masih terdengar. Sudah makan? Tanyanya lagi. Kay yang masih kesal hanya cemberut. Bian lalu menyenggol pipi Kay, tempat di mana tadi noda somai menempel. Kay mau tidak mau tersenyum juga.